Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, jumpa lagi di channel Jualan Motor. Seperti biasa di video kali ini gue mau review lagi salah satu unit dagangan gue, Honda CBR Old 150 cc tahun 2008 full orisinil. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel gua agar channel gua semakin berkembang, dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel Jualan Motor. Oke, seperti apa penampakan dan spesifikasinya, langsung aja kita lihat ya. Jadi ini Honda CBR Old 150 cc tahun 2008, full orisinil, mulus ya, nggak ada yang dimacem-macemin, belum ada yang diganti sama sekali, masih full orisinilan aja ya. Orisinil dari baru tahun pertama tahun 2008, surat lengkap, pajak baru telat ya tahun 2023, pelatnya panjang sampai 2027. Motor ini motor B Jakarta Pusat ya teman-teman ya. Oke, jadi ini gue bandrol cukup, harganya nggak terlalu mahal-mahal banget, standar ya, ini harga 14.500, masih bisa nego dengan kondisi yang istimewa. Menurut gue full orisinil istimewa banget. Nanti kita cek satu persatu ya kondisinya. Yang pertama kita lihat di bagian behel masih standar ya. Jok juga belum dipapas-papas, kulitnya juga belum pernah diganti, masih originalan pabrikan. Ini juga sama depannya, ini masih ada ya. Ini list masih original pabrikan teman-teman ya. Warna cat juga masih mulus, stop lamp masih ori. Ban belakang masih baru nih, baru ganti orangnya. Michelin Pilot Street ya. Tuh Michelin knalpot mulus banget. Nah, Honda CBR 150R. Nah, ada logonya lagi setiap itu teman-teman ya. Aduh, blur nih. Nah, itu logonya TIS 341 2543 ya. Dan ini logonya nih. Pokoknya motor full orisinil, lihat aja step-stepnya masih pada mulus teman-teman ya. Stepnya warna babetnya tuh masih mulus. Kalau emang CBR Old itu memang kalau stepnya dia warna babet aja ya, murni warna babet, nggak ada yang dicat gitu, jadi dia emang warna babet. Nah ini nih masih mulus banget teman-teman tuh. Sok juga mulus banget ya, so monosoknya. Ban baru, pelek masih ori, disc masih ori, knalpot original, frame atau cat rangka masih original ya, mulus banget, kagak ada yang dicat-cat ulang ya, masih orian tuh. Warna dek-dekan ini juga masih mulus. Bak mesin juga masih mulus, baut-bautnya masih pada bening. Di dalam sini banyak contrengan-contrengan biru teman-teman ya. Contrengan biru di sini, contrengan biru. Nanti kalau dibuka fairing ini kelihatan nih, di dalam baut-bautnya itu masih contrengan biru semua, mantap banget. Blok mesin segel teman-teman tuh, mulus banget ya, warna bloknya tuh kelihatan ya. Kering, pokoknya dijamin kering. Mesinnya kering banget, nggak ada melar-melar atau suara yang aneh-aneh. Nanti kita cek. Bodi juga nggak ada yang pecah-pecah ataupun patah ya, masih originalan, nggak ada yang pecah, masih rapat semua ya. Biasanya penyakitnya di sini teman-teman ya. Kita lihat tangkinya mulus banget tuh, mulus originalan catnya. Ini juga masih ada logo Thailandnya tuh ya. Yang tengah sudah hilang catnya, tulisannya. Yang ini masih ada nomor 2 dan nomor 3, dan yang di atas masih ada tulisannya. Ini biasanya juga ada nih harusnya nih, tapi ini sudah luntur termakan usia teman-teman ya. Motor sudah 15 tahun. Tutup tangki mulus. Ini sudah dikasih stiker karbon. Ini hand grip ori ya, handle rem ori, master rem juga masih ori. Nah ini udah diganti nih, pakai variasi ya jalurnya. Nah ini saklar kiri sudah pakai fiction, jadi enak, ini bisa di on offin teman-teman ya. Bisa, kalau yang ini sih biasanya sudah langsung nyatu ya, nggak ada on off gini ya. Jadi kalau ini kan bisa di on offin tuh, masih enak. Jadi ini buat jauh dekat, buat sen, klakson, buat dim. Logo Honda, ini kunci kontak ya. Sebelah kiri masih ori. Ini handle
kopling ori, ini juga masih ori teman-teman nih, KPP ya. Nih KPP. Apa namanya, kabel kopling ori. Nah kilometernya baru 16.000 tuh teman-teman ya, 16.000. Ini semua indikator normal semua ya, hidup semua ya, hidup semua. Lampu-lampu nanti kita cek, dengerin suara mesinnya juga. Spion masih ori, mulus banget ya teman-teman. Windshield juga masih ori ya, lampunya juga masih ori, mulus tuh ya teman-teman ya. Reflektornya masih original, semua masih originalan teman-teman ya. Cat semua ori, kaki-kaki semua nggak ada yang dimacem-macemin, full original pabrikan nih, sama sekali nggak ada minus tadi pajak doang teman-teman ya. Body nggak ada yang pecah, utuh, kilometer muda. Kita cek. Wah, langsamnya enak banget tuh ya teman-teman ya. Jadi langsam normal, sekali starter langsung jos. Dengerin suara musiknya teman-teman ya, aman banget, kagak ada suara yang aneh-aneh. Udah seger. Ini gua gas ya. Wah enak banget teman-teman, gasnya juga sip. Pokoknya 14.500 nggak bakal kecewa, jarang ada lagi yang seperti ini teman-teman unitnya ya. Motor Jakarta Pusat lagi ya. Indikator semua normal, kita lihat lampu ya, klakson hidup, lampu sen hidup, semua normal, lampu jauh hidup ya. Jadi indikator, lampu, kelistrikan semua normal, hidup semua, aktif semua teman-teman. Mesin segelan pabrik, body juga masih original pabrik ya, jadi nggak ada yang diganti-ganti sama sekali. Bannya aja orangnya baru ganti teman-teman ya. Kilometer rendah, 14.500 masih bisa nego, buruan keburu sold out. Ini barang juga susah lagi dapatnya teman-teman ya. Spion masih original, pokoknya tinggal pakai aja, tinggal gas. Enak banget nih motor, kaki-kakinya masih enak, tarikannya enteng, iritnya luar biasa. Ini motor menurut gua 150 cc yang karburator, menurut gua ya ini yang paling irit teman-teman. Motor 150 cc karburator menurut gua Honda CBR Old ini paling irit dibanding yang 150 cc karburator lainnya. Boleh berani diadu ya, untuk bensin lebih iritan mana, nanti bisa tanyakan orang-orang bengkel atau yang sudah pernah pakai CBR lah ya. Pokoknya ini CBR Old ini bener-bener bensinnya irit banget, tenaganya enak banget, buat nyelip-nyelip enak teman-teman ya. Makanya gue lebih suka nyetok motor Honda CBR Old teman-teman, karena yang minat banyak banget ya, tapi nyari unitnya pun susah teman-teman. Karena kalau yang bagus-bagus seperti ini nih, orang kadang-kadang nggak mau jual ya. Dan walaupun dijual, harganya juga teman-teman bisa bandingin lah, bisa harganya tuh tinggi sekali ya. Dan untuk gua kan pedagang, sulit untuk ngejualnya lagi kalau terlalu tinggi teman-teman. Tapi yang kira-kiranya menurut gua harganya masuk, walaupun agak sedikit tinggi, tapi kadang-kadang gua ambil juga karena barangnya cakep. Kalaupun barangnya jelek, nggak bakalan gue ambil teman-teman harga tinggi ya. Kalau barangnya cakep walaupun tinggi, kira-kira gue masih feeling dengan unitnya, pasti gue ambil. Ini 14.500 masih bisa nego dengan kondisi yang istimewa teman-teman. Tinggal pakai ya. Tuh lihat, list masih originalan, walaupun ada sedikit bule tuh, kelihatan kan situ agak sedikit bule, itu kan pemakaian usia ya. Tapi semua original, catnya masih ori. Bahkan jok dan yang lainnya tuh masih ori teman-teman. Spion masih ori, windshield, step juga bening banget ya. Cat-catnya juga bening teman-teman. Biasanya aduh gua kalau yang udah di rangkanya atau frame-nya udah dicat, itu gua udah kurang selek ya, apalagi bak mesin gitu udah dicat warna-warna lain selain warna abu-abu gini nih ya, itu gua kurang selek. Jangan gue cari motor yang original aja teman-teman. Gua lebih suka motor yang original ketimbang motor yang sudah di repaint ya. Karena untuk kondisi yang original tuh harganya masih enak teman-teman ya. Untuk peminat juga kalau yang original masih banyak ya. Apalagi kalau karbu yang sudah diganti racing, knalpot racing itu kadang gua kurang srek. Mendingan gue cari yang original aja kalau untuk dijual ya. Tapi kalau untuk pakai mungkin lebih enak pakai racing ya, kalau untuk pakaian harian kalau menurut gua ya. Tapi kalau untuk jual lebih enak original teman-teman, karena orang carinya yang original dulu, nanti mungkin dia modif sendiri, entah itu ganti knalpot atau ganti karburatornya. Buat kalian yang di luar Jakarta bisa datang langsung ke lokasi gua atau
bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia teman-teman ya. Jadi buat kalian yang jauh-jauh juga yang minat banget sama nih motor, wajib bayar full dulu baru barang gua kirim ya. Insya Allah amanah. Dan alamat lengkap berikut nomor WA nanti gua tulis di kolom deskripsi teman-teman ya. Jadi di situ ada alamat lengkap gua dan nomor WA gua. Yang mau datang silahkan janjian dulu ya. Ya, takutnya unitnya juga keburu sold out karena stok ini. Dan yang terakhir yang 2005 teman-teman ya, stoknya tinggal 2. Alhamdulillah nih Sahabat Road ini peminatnya makin ramai ya. Untuk komunitas juga makin ramai. Dan memang Sahabat Road ini menurut gua motor paling bertenaga, irit, dan bandel teman-teman tentunya. Motor fairing yang menurut gue tuh masih enak dilihat sampai sekarang pun ya. Malah kalau motor yang generasi kedua dan ketiga itu motor fairing tapi dilihatnya itu kayaknya kurang enak teman-teman. Tapi kalau ini motor ini walaupun sudah usianya sudah sepuh, tapi kalau untuk di jalan dan dilihatnya masih enak banget teman-teman motor ini. Masih benar-benar apa ya, masih menunjukkan ke gantengannya dia lah, kegaharannya dia gitu ya, masih sip gitu kalau di jalan pun nggak malu-maluin banget lah. Kadang-kadang kan motor fairing kalau yang udah usia, kalau yang desainnya bebeng ya dilihatnya kurang enak ya, seperti generasi yang ke-45 itu aduh menurut gue itu kurang enak dilihatnya teman-teman. Dan motornya juga agak sedikit rewel kalau gitu. Tapi kalau ini bandelnya, iritnya luar biasa teman-teman. Buruan teman-teman keburu sold out ya, ini 14.500 masih bisa nego. Dan buat kalian yang ingin motor ini bisa datang langsung dan pantau langsung ya, ajak mekanik biar nggak merasa dibohongi ya. Insya Allah motor-motor yang gua jual sudah siap pakai, tidak ada minus teman-teman. Kalaupun ada minus pasti nanti sebelum gua jual atau gua review itu gua perbaiki dulu yang kira-kiranya kurang enak. Jadi kalau yang sudah gua review pasti motornya sudah siap pakai dan sudah enak tentunya teman-teman ya. Ini ganteng banget ya, mantep, gahar banget teman-teman, enak banget ini tarikannya teman-teman. Standar aja dia sudah enak ya. Seal shock juga di sini nggak ada yang bocor teman-teman ya. Ini orangnya baru ganti seal shock katanya dulu pas jual nih. Tuh seal shock kiri kanan nggak ada yang bocor, jadi aman. Biasanya penyakit usia motor tua ya seal shock ya, tapi itu ya namanya motor second pasti ada aja ya yang rusak. Tapi kalau untuk yang kayak gini-gini masalah sepele ya teman-teman ya, asal jangan di bagian mesin. Baut-baut aja masih original ya. Oke, sedikit memberikan tips ya untuk Sahabat Road untuk yang sedang mencari unit. Kalian yang diutamakan pertama cek di bagian starter dulu teman-teman. Datang kita cek dulu starternya. Misalkan body sudah kelihatan nih teman-teman datang. Ya ibaratnya cek dulu body teman-teman ya. Kalau kita datang cek dulu bodinya semua, keliling aman semua, masih ori dan masih oke kira teman-teman, masih layak lah, masih apa namanya, menurut teman-teman masih seger gitu ya. Oke, setelah itu baru teman-teman cek di bagian starter teman-teman. Starter kita pencet ya, kita nyalain kontak. Sekali pencet ini apakah langsung hidup atau enggak teman-teman ya. Jadi kuncinya di sini teman-teman kalau motor CBR, karena dia nggak ada engkolannya ya. Jadi ngandelin starter. Kalau teman-teman starter seperti ini, tuh, sekali starter langsung hidup. Dan langsamnya stasioner masih enak ya, nggak naik turun gede kecil gitu, masih normal kayak gini. Langsamnya manteng aja di situ ya. Itu biasanya udah oke teman-teman. Setelah teman-teman cek nyala, baru teman-teman cek di bagian mesin teman-teman ya. Ini nyala udah nggak apa-apa sih sambil dinyalain, tapi gue neranginnya takut berisik, jadi gue kasih tahu aja. Jadi nggak apa-apa sambil motor dihidupin. Setelah itu teman-teman cek di bagian blok mesin ini ya. Ini yang gue tunjuk di sini dan di sini teman-teman nih. Apakah ada lem-leman? Biasanya kalau yang udah ada lem-leman itu motor entah itu udah di overgos atau pernah ada yang di repair atau diganti ya teman-teman. Biasanya seperti itu teman-teman. Cek di bagian tengah sini apakah ada lem-leman. Tapi kalau yang ada lem-leman biasanya motor memang udah pernah dibongkar ibaratnya gitu teman-teman ya. Tapi kalau yang masih utuh nih seperti ini nih, masih rapet, kagak ada bekas lem-leman, pakainya rapi semua, rapet banget, kagak ada bekas lem-leman, nggak kelihatan tuh, masih kelihatan emang motor segelan pabrik ya, kelihatan teman-teman.
itu ya udah dicek. Kalau walaupun dia udah pernah dibongkar, teman-teman ngomong aja sama pemiliknya, ini sudah pernah diganti apa Pak, Mas, atau Om ya. Jadi tanyakan sama pemiliknya. Misalkan dia bilang pernah ganti seher, oh ganti sehernya yang ori atau yang KW, tanya aja gitu teman-teman. Nanti kan kejelasannya ada. Setelah itu coba teman-teman cek di gas. Kalau motor yang sudah pernah ganti seher, kalau dia yang ori dan pemasangannya juga bagus, insya Allah aman teman-teman ya. Digas kencang, bong bong, naik turunnya tuh enak. Tapi kalau yang biasanya kalau yang pemasangannya nggak bagus atau dia pakai yang KW atau mekaniknya juga yang nggak spesialis, itu biasanya kurang enak teman-teman. Digasnya juga ada jeda yang nggak seperti mekanik yang udah biasa pegangan motor ini. Karena kan kalau yang udah biasa pegang motor ini dia tahu teman-teman biasanya ukuran dan apanya lah, dia lebih paham ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau menurut gua ya itu kembali lagi tergantung teman-teman lebih suka motor original atau yang sudah dibongkar ya. Karena motor second tuh, apalagi motor tua ya, jarang banget yang kondisinya masih istimewa seperti ini teman-teman. Jarang, karena banyakan juga yang udah begitu ya kondisinya. Jadi kemarin ada yang bilang harganya kemahalan bang, harganya ketinggian bang. Terserah teman kalian aja, pemandangan kalian ya. Pandangan kalian itu motor itu harga tinggi tapi kondisinya seperti apa, harga murah kondisinya seperti apa ya. Kalau gua sih lebih baik beli motor yang ori, harga menurut gua nggak masalah. Kalau memang kita suka ya, ada uangnya, kita beli yang bagus aja teman-teman sekalian. Harga tinggi nggak masalah teman-teman, karena motor ini udah nggak ada di pasar teman-teman ya. Susah untuk carinya, walaupun ada yang ke harga miring-miring tapi kondisi barangnya itu pasti jelek teman-teman. Banyak yang pada bilang bukannya ketinggian bang, padahal ya alhamdulillah langsung laku aja. Kalau emang orang tuh tahu barang dan tahu motor ini ya, dia pasti ya udah mau harga berapa juga kalau dia cocok pasti diambil teman-teman. Karena motor ini memang susah carinya, satu susah, dan kondisi-kondisi yang seperti ini juga lebih susah juga carinya teman-teman. Memang banyak yang jual tapi kondisinya menurut gue ya nggak bagus ya teman-teman ya. Kondisinya tuh ya begitu dah, susah untuk ngejelasinnya ya teman-teman ya kalau yang nggak ngerti ya. Jadi alhamdulillahnya gue dapat barang yang cakep-cakep teman-teman ya. Dapat pas dari pemakai yang benar-benar tuh dia juga apik gitu perawatannya. Jadi gue seneng gitu teman-teman. Gue seneng lebih ada, misalkan gue punya motor CBR kayak gini ada 20 unit aja nih teman-teman ya. Ada yang jual, ada barangnya kayak gini semua nih. Gue ambilin teman-teman. Gue sikat-sikatin, soalnya cari unit tuh sulit banget ya. Sampai sekarang sulit kalau yang di kondisi yang seperti ini ya. Kondisi yang masih kaki-kakinya tuh masih bening-bening semua teman-teman, susah banget carinya. Ada juga harganya tinggi banget. Ini gua hargain 14.500, tergantung teman-teman ya, rezeki teman-teman aja nih. Kondisi barangnya istimewa ini teman-teman, sangat-sangat istimewa, seger banget, kaki-kakinya enak, masih pada empuk, full original ya. Cuma pajak doang baru telat ya. Kalau menurut gua pajak mah enteng teman-teman. Kita pajak mah, bicara pajak setahun 2 tahun juga paling dia gopek kali 2 1 juta. Mahalan beli ban teman-teman ya. Ibaratnya kalau kita mikir gitu, pajak mati, harga itu ketinggian bang. Ya udah, kalau merasa ketinggian skip aja atau apa aja. Karena menurut gua sih, gue lebih suka yang motor mati pajak tapi kondisi seperti ini teman-teman, daripada yang hidup pajaknya atau yang murah gitu barangnya. Begitu deh ya, itu selera dan tergantung pilihan kalian teman-teman. Kalau gue lebih menyarankan cari motornya dulu yang segar teman-teman. Kalau untuk pajak nanti sekalian kita pikirkan balik namanya, jadi udah tenang. Kalaupun pajak nggak mahal-mahal banget teman-teman. Motor ini cuma paling mahalnya tuh 500 ribu, maksimal 600, tergantung progresifnya nih motor ya. Nih orang punya berapa motor. Tapi kalau untuk standarnya motor dia nih, saya beri ini yang standar cuma 400 ribuan teman-teman pajaknya teman-teman. Ibaratnya teman-teman beli ban aja depan belakang aja udah pasti 1,5 teman-teman ya. Untuk ganti ban nih motor ini 1,5 udah pasti. Tapi pajak kan ya ibaratnya 1 juta, misalkan mati 2 tahun 3 tahun, tinggal dikalin aja berapa ratus. Masih enteng menurut saya teman-teman ya. Ibaratnya teman-teman beli ban aja udah segitu gitu ibaratnya ya. Itu apalagi bagian-bagian mesin dan yang lain-lainnya. Jadi pikirin aja dulu. Kalau menurut gua cari motor jangan mikirin pajaknya dulu teman-teman, mikirin kondisi motornya dulu teman-teman. Mikirin kondisinya yang benar-benar tinggal pakai ya, nggak ada minus lagi. Oke, minusnya misalkan dipajak aja ya udah. Tapi kalau motornya banyak PR, pajaknya hidup, ya itu tergantung
pilihan teman-teman. Menurut gue sih mendingan gue yang pajaknya mati tapi motornya sip gini teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Langsam enak, kaki-kaki masih pada mulus, cat-cat masih originalan pabrik, starter jos, mesin segel, bak mesin masih catnya masih bawaan pabrik. Pokoknya cari yang seperti ini teman-teman. Kalaupun pajak mati, kita tinggal hitung aja. Ini pajak mati 5 tahun. 5 tahun tinggal dihitung aja teman-teman, berapa itu di situ pajaknya. Misalkan 500 kali 5, 2.500.000 teman-teman. Taruhlah 3 juta. Ya ibaratnya teman-teman udah 3 juta udah nama sendiri ya, udah beres gitu ibaratnya kalau itu mati 5 tahun ya. Kalaupun baru telat-telat enteng, itu 3 juta juga enteng teman, daripada teman-teman ngerapiin motor nggak cukup 3 juta teman-teman. Kalau misalkan ada ganti ya, misalkan teman-teman nggak usah jauh-jauh deh, teman-teman nggak, ini motor udah bermasalah di pengapian atau di apa namanya itu, mesinnya udah banyak yang lemes misalkan ya, itu biasanya utamanya yang digantikan pertama packing yang ori, kedua pasti nanti sekalian teman-teman ada yang diganti seperti seher dan apa namanya ring dan yang lain-lain. Tergantung teman-teman ya di bengkel mana teman-teman menggantinya. Kalau diganti bengkel tempat-tempat yang biasa yang nggak biasa megang motor ini, siap-siap aja teman-teman, motor jadi kagak enak ya. Tapi kalau kecuali kalau teman-teman servisnya di spesialis komunitas atau yang biasa megang Honda CBR Out, pasti aman. Tapi itu budgetnya juga pasti membengkak teman-teman, karena mereka juga jasanya lumayan ya teman-teman ya, karena memang spesialis, jadi jasanya agak lumayan mahal. Ya pokoknya kalau sebisa mungkin saran dari gua beli yang original seperti ini teman-teman. Pajak mati nomor 2 ya, pilih motornya dulu, setelah motornya oke baru pajaknya dihidupin biar teman-teman lebih aman makainya ya. Tapi terserah teman-teman lagi ya. Gue cuma sedikit kasih saran, dan itu kembali lagi tergantung pilihan kalian ya. Kalau gue cuma ngasih saran, nggak bisa memutuskan ya. Yang memutuskan itu kalian sendiri teman-teman. Tapi sarannya dari gue itu pasti saran gue yang paling baik buat kalian. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman ya, tips dan saran untuk membeli motor Honda CBR Out 150cc. Dan gak usah jauh-jauh, motor sudah ada di depan kalian ini. Seger banget, original banget, bahkan baut-bautnya aja masih ori teman-teman. Di dalam fairingnya kemarin pas gua buka nih, pas gua bersihin kan, pas gua cuci nih, itu masih contrengan semua teman-teman, contrengan biru semua teman-teman. Ini nih gue bingung nih motornya, pas dibuka itu contrengan birunya masih ada semua di setiap bautnya, jadi masih terlihat ya. Karena memang motor-motor yang seperti ini nih jarang-jarang teman-teman ya. Ini gue buka harga cuma segitu teman-teman. Kemarin yang 2010 itu langsung terbang, cuma baru posting sehari gue buka 17.500 aja. Itu sebenarnya itu murah teman-teman, langsung terbang teman-teman, malamnya langsung terbang, baru gue posting langsung gue terbang. Itu juga gue buka harga segitu sebenarnya murah, karena nggak bakal nemu lagi orang nyari yang seperti itu teman-teman ya. Nyari kondisi motor yang seperti itu tuh harga segitu nggak bakal nemu lagi deh. Ibaratnya kondisi motor-motor yang istimewa tuh yang jual juga paling bisa dihitung jari teman-teman ya. Jadi gue lagi berburu lagi teman-teman CBR Out ini nih. Sampai sekarang masih berburu terus, ada berapa unit yang kondisi kayak gini gue bayar, pokoknya gue ambil terus, gue kejar terus. Karena gue main motor ini itu dari tahun 2012 teman-teman ya, 2012 silam itu gue sudah mulai main motor Honda CBR Out ini, dan Ninja 250 karbu dan Ninja 2 tak ya. Gue memang spesialisnya motor itu teman-teman, makanya yang gue review kan tahu sendiri ya. CBR, Ninja 2 tak, Ninja 250. Udah, biasanya paling banyak itu teman-teman. Kalaupun ada motor-motor lainnya itu cuma selingan aja. Kadang-kadang ada mediator yang nawarin, bos ada motor ini nih, kita cek, oke, harga masuk, barang bagus, kita ambil gitu. Kalau memang CBR ini lagi nggak ada barang, kadang-kadang CBR ini juga suka sulit ya, nyarinya suka sulit teman-teman. Kalau lagi nggak ada barang, gue sama sekali satu bulan pun berburu nggak dapat nih motor itu teman-teman ya. Kalau lagi nggak ada barang, tapi alhamdulillah kalau pas gue lagi berburu dapat ya, dapat sekaligus 2-3, alhamdulillah tuh masuk, ada lagi barang ya. Nah, tapi alhamdulillah kalau untuk ngejual, gue nggak pernah lama teman-teman, karena CBR begini nih orang nyarinya kondisi barang gitu. Jadi orang datang pasti insya Allah langsung seret, karena pun gue juga sama, begitu datang cek, walaupun harga tinggi nih,
tapi gue lihat kondisinya istimewa nih. Udah nggak bakal mundur, dan gue feeling nih motor bisa bisa lebih tinggi dari harga angkatan gue. Alhamdulillah ternyata seperti itu teman-teman. Asal kita yakin dengan motornya ini sangat-sangat istimewa ya, sangat-sangat seger gitu. Walaupun buka harga tinggi, insya Allah laku teman-teman, pasti laku teman-teman, yang nggak usah takut, pasti laku kalau memang teman-teman dapat unit yang bener-bener mulus ya. Tapi kalau yang akal-akalan juga kelihatan teman-teman ya, motor yang akal-akalan dibikin mulus tuh kelihatan ya, beda sama yang originalan seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu ya ngalor ngidul pembicaraan kita untuk seputar motor ini. Jangan lupa pantengin terus channel jualan motor, dan TikTok jualan motor juga ada ya teman-teman ya, ada IG juga. Nanti jangan lupa dukung terus channel TikTok gue juga ya, jualan motor, dan ini juga agar gue lebih semangat kontennya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus otomotif Indonesia. Salam jualan motor.